Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Waduh, ada yang lagi stres karena ditolak warga akibat menggunakan politik identitas, politik berjualan agama, dan menyalurkan hasrat politik berkedok jualan agama. Ini benar-benar sangat berbahaya. Sepertinya Bapak Anies Baswedan kini mulai kena batunya karena sejumlah aliansi warga menolak keras Anies Baswedan. Bahkan disebutkan penolakan ini karena adanya politik identitas yang terus digaungkan oleh Anies Baswedan. Kita semua tahu negara ini memiliki banyak ragam suku, agama, dan budaya. Tentu saja hal yang harus dilakukan adalah saling menghargai, memberikan toleransi antar umat beragama. Itu sangat-sangat penting rekan-rekan. Dan ada satu tindakan yang berbahaya kalau saya katakan ketika politik melibatkan agama, dalam artian kita membawa isu-isu agama untuk berpolitik, untuk menyalurkan hasrat-hasrat politik yang bejat. Kemudian kita men-trigger lawan politik kita seolah mereka itu kafir, mereka itu salah ketika tidak beriringan dengan jalan yang kita tempuh atau berbeda pandangan politik dengan pihak-pihak kita. Inilah yang sangat berbahaya rekan-rekan, dan ini pola pikir seperti ini benar-benar harus dihilangkan dan ditiadakan. Baru-baru ini Anies Baswedan menuai pro kontra, menuai sorotan akibat khutbah politiknya di salah satu masjid universitas ternama di Republik Indonesia. Perlu diingat, tempat ibadah tidak diperuntukkan untuk kegiatan politik, tidak diperuntukkan untuk panggung politik, maka ini adalah kesesatan berpikir yang sebenarnya tidak boleh dibiarkan. Bagaimana? Apakah setuju dengan statement saya? Silakan tuangkan di kolom komentar. Karena bagaimanapun juga kita memang berhak bersuara, berhak mengemukakan pendapat, berhak memberikan kritik kepada pemerintah. Namun etiskah ketika semua itu hal yang berbau politik justru dilakukan di masjid atau tempat ibadah lainnya? Maka dari itu sejumlah warga memberikan komentar yang sangat-sangat pedas, dan semua itu telah kami rangkum untuk Anda semua. Agar Anies Baswedan membatalkan rencananya ke Papua karena dapat membuat gaduh. 2. Kami masyarakat Tabis RRI cinta damai dan menolak adanya permainan politik identitas yang dapat memicu konflik seperti di Jakarta. Betul. 3. Kami masyarakat Tabis RRI menolak dimanfaatkan sebagai komoditi politik praktis. Demikian dan ini penggagas harga hati nurani akal sehat. Saya menjatuhkan hati ke Anies sehingga saya rela mengorbankan harga diri dan nyawa saya. Terus mengumpulkan tokoh-tokoh wujud asli manusia cerdas ini. sehingga saya menggagas sebagai harkat yang tidak menerima uang sesen pun. Alhamdulillah sekarang udah bergerak semuanya. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan amin. Anies Baswedan jadi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anies hebat, Anies sudah benar, Anies paling pintar Pak Anies. Usai didakwa korupsi, Hasto mengatakan, saya makin yakin ini kriminalisasi hukum. Apanya yang kriminalisasi Pak Hasto? Pak Hasto sudah terbukti melakukan suap kepada KPU sejumlah 600 juta untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR PAW. Udah kebukti. Dan Pak Hasto sudah nyuruh Harun Masiku untuk merendam HP. Iya kan? Mau mengelak apa lagi Pak Hasto? Mau ngoceh apa lagi? Pak Hasto sudah terbukti suap itu. Mau membela apa lagi? Gini bilangnya kriminalisasi, ini rezim yang tidak suka saya gini. Halah, itu sudah salah Pak Hasto. Jangan mencari kebenaran. Terus untuk anggota partai Pak Hasto nanti masih cari pembelaan. Pak Hasto sudah salah terbukti suap kasus Harun Masiku. Terus sekarang Harun Masiku kemana? Ayo, kemana Harun Masiku? Jangan-jangan Harun Masiku yang ketemu jadi kerangka di mobil polisi itu ya.
Ayo Pak Hasto, sudah keluarkan Harun Masiku sekarang. Kok takut? Hah? Jangan-jangan Harun Masiku ada di gorong-gorong. Kira-kira netizen tahu nggak keberadaan Harun Masiku di mana? Hah? Kalau tahu, komen ya. Siapa tahu nanti dia akan nyusul Pak Hasto ke KPK. Pak, terkait apa kemarin dari PDI Komen kalau ada utusan yang mendatangi Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Harusnya disebutkan siapa, itu sudah jelas. Enggak ada. Ya apa, anunya apa? Kepentingannya apa saya memutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Udah. Ini manusia ini sama aja ya kelompoknya ya. Tukang framing semua. Kalau memang tanggal 9 Desember ada utusan yang datang dan memiliki kapasitas yang luar biasa, kenapa enggak? Ya betul. Disebutin aja namanya, woi. Mirip lo kayak Hasto, 11-12 semua. Bisanya framing, bisanya hoax, menggiring. Ya. Cuma untungnya masyarakat udah banyak yang nggak percaya. Ya. Mirip sama Hasto. Hasto bilang, saya akan membuka dokumen. Termasuk kemarin yang kaget-kaget. Mirip pokoknya dengan Pak Sekjen sekarang. Kaget. Ya, yang disimpan di Rusia sama. Mana? Sampai sekarang kita tunggu-tunggu nggak keluar tuh beritanya. Malah Pak Prabowo, ya kan, pelan-pelan ngebongkar-bongkarin tuh kasus-kasus besar. Riza Khalid aja dilawan. Mana? Jadi pantas kita sebut kalian tuh tim framing, ya, tim hoax, ya kan. Makanya itu, aduh, ini saya yakin secara pribadi ya, di dalam tubuh PDIP sendiri banyak yang nggak setuju sama orang-orang model-model dia ini, Deddy Sitorus, Hasto, yang memang justru memecah, yang justru menghancurkan PDIP dari dalam. Adian juga ikut-ikutan, malu-maluin lu 98 kayak gitu, senior gua. Ya ampun. Kalian jangan nganggap saya nggak berdaya ya hari ini. Mungkin ada yang nganggap saya ini macan ompong. Tapi ingat, waktu itu berputar. Dengan catatan yang saya punya, suatu saat ganti rezim, gue penjarain kalian semua. Jadi ternyata mereka tuh tahu lebih banyak dari yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu sekaki, mereka tahu di atas kepala. Saya juga kaget-kaget ketika dikasih tahu begini, ada fraud begini. Saya juga kaget-kaget. Kami pun kaget selama. Saya kaget-kaget saya. Ya pokoknya saya bantu lah ya. Kaget-kaget saya. Adili Prabowo, naon kudu diadilinya, datang ngarugikan negara untuk korupsi si Prabowo mah. Tidak melanggar hukum, tidak ada kebijakan yang dilanggar. Perasaan mah ayeuna teh punya memang edan sih, Mas Ewa makin lama makin edan. Korupsi kelbarareunangnya euy. Program-program masih berjalan, naon da ayeuna mah tidak ada yang menyimpang. Teuing ya mahasiswa naon dipikir si tulang kehe deh. Pak Prabowo ini
diingat, dihormati, disayangi anak buah. Karena apa? Waktu beliau jadi anak buahnya tidak ada itu yang susah. Ya, makan terpenuhi, gizi terpenuhi, sampai minum susu. Ya. Dan yang aneh lagi, beliau ini kadang anak buahnya pulang ada mungkin dapat telegram waktu itu belum ada handphone ya, dapat telepon bahwa anaknya sakit, istrinya sakit, izin sama beliau, dia kasih uang, maka gajinya beliau itu dapat diambil, kasihkan anak buahnya untuk pulang, ini untuk berobat. Inilah yang namanya pimpinan yang saya katakan yang jarang di pimpinan yang lain. Perhatiannya tidak hanya anak buah, sampai keluarganya sama anak. Satu malam dia undang saya ke rumah, kemudian kami mengobrol, kemudian dia tanya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Pak, baik semua. Pada nyalek kan? Ya insya Allah nyalek semua Pak. Bagaimana kabar istri? Istri saya nggak sehat Pak. Kenapa? Karena kanker saya bilang. Hah? Stadium berapa? Stadium 4 saya bilang. Di situ kita melihat lagi sifat asli beliau. Beliau berdiri dari duduknya seperti mendengar berita yang sakit itu adiknya atau anak kandungnya. Dia berteriak memanggil Sespri, memanggil ADC, telepon Profesor Terawan, telepon Profesor ini, telepon Profesor ini. Para Sespri dan ADC, Pak, udah telepon Pak, semuanya masih di luar negeri. Perintah Menteri Pertahanan, waktu dia masih Menteri Pertahanan. Perintah Menteri Pertahanan pulang. Besok harus sampai ke RSPAD. Kau ditunjuk lagi satu Sesprinya Rizky. Kau telepon istri Romo, berangkatkan dari Medan. Besok harus sampai ke RSPAD. Romo mau tugas ke Madiun, cepat kembali ketemu di RSPAD. Pokoknya mulai besok istri harus dirawat di rumah sakit, ditangani oleh tenaga profesional. Sekira itu sifat asli beliau karena spontan. Yakin gua, Mas Ewa yang demo minta adili Pak Prabowo, yakin gua. Itu orang gila. ODGJ. Dan 2 bulan istri saya dirawat di RSPAD. Semua atas biaya dia pesan, bilang sama Prof Terawan, Romo